Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal dari buku Wangsit Om Jero untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2026. Dan ini adalah part yang keempat ya teman-teman untuk subtes pengetahuan kuantitatif pada materi geometri. Jadi silakan tonton terlebih dahulu teman-teman untuk part 1, 2, dan 3-nya. Baik, tanpa berlama-lama siapkan alat tulis dan buku catatan kalian, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor 31, jejar genjang PQRS memiliki luas 20 jika T terletak pada QR, sehingga ST tegak lurus terhadap QR, dan jika AB adalah koordinat dari S, maka nilai dari 2A ditambah B adalah. Oke, baik. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa manfaatkan informasi mengenai luasnya terlebih dahulu, sehingga kita bisa cari luas dari jejar genjang itu sama dengan luas yaitu alas dikali tinggi ya. Nah, luasnya sudah ada yaitu 20. Kemudian kita sudah punya alasnya, panjang alasnya itu dari Q ke R ya, dan dari Q ke R itu bergerak sepanjang 4 satuan ke kanan, sehingga alasnya pasti sepanjang 4, dan tingginya kita belum tahu, sehingga kita bisa dapatkan tingginya 20 dibagi 4 ya, maka T-nya sama dengan 5. Dari sini kita bisa dapatkan panjang dari T-nya yaitu ST ya, yaitu sama dengan 5. Sehingga kita bisa dapatkan koordinat dari S-nya. Koordinat S itu sama dengan A, B. Kalau kita lihat, T dan S itu adalah garis sejajar yang mana kalau titik S itu merupakan titik T yang naik sebanyak 5 satuan kan, sehingga koordinat dari S itu akan sama dengan 3,5 ya teman-teman ya. Kenapa 3,5? Karena 3 itu dari koordinat T-nya. Dari T itu kan dia nggak ke kanan, nggak ke kiri kan. Tapi dia naik, maka untuk sumbu X-nya akan sama saja. Dan dari 0 dia naik sebanyak 5. Otomatis nanti di sininya 5 untuk sumbu Y-nya. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan A dan B-nya. Kemudian kita tinggal hitung 2A ditambah B. Maka akan sama dengan 2 dikali 3 ditambah dengan 5. 6 tambah 5. Jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Kita lanjut nomor berikutnya. Garis L merupakan melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Jika PQ adalah koordinat dari B, nilai P tambah Q adalah. Oke, kalau kita lihat dia di sini adalah 1,5, otomatis kalau dia turun maka D-nya itu akan 1,1 ya. Kalau D 1,1 ini benar ya, ke sini juga. Nah, kemudian dari C ke B itu dia naik sebanyak 5 kan, sehingga B itu akan sama dengan 5,5 teman-teman, sehingga B itu koordinatnya adalah PQ ya, dan P nya yaitu 5, Q nya akan sama dengan 5 juga, sehingga kalau ditanyanya P tambah Q otomatis 5 tambah 5 teman-teman kan sama dengan 10. Jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut soal berikutnya. Persegi ABCD memuat E pada AD sehingga gradian BE sama dengan 2. Jika E adalah PQ, maka 5P min Q adalah, nah kita cek terlebih dahulu, di sini dia merupakan garis persegi APC memuat E pada AD sehingga gradian BE itu yang ini ya, kemiringan dari BE itu sama dengan 2. Maka kita bisa manfaatkan informasi mengenai gradiennya. Kita cari gradien. Untuk rumus gradien itu sama dengan Y dibagi X teman-teman. Nah, sumbu Y-nya dalam hal ini yaitu AB ya. Maka jadi AB dibagi dengan sumbu X yaitu AE akan sama dengan M. Nah, M-nya sama dengan 2. AB-nya kalau dari sini ke sini itu 2, otomatis ke sini juga pasti 2 kan ya. Ini juga pasti 2. Kenapa? Karena dia kan persegi. Sehingga AB-nya juga pasti 2. Sama dengan AE, maka AE-nya akan sama dengan 1. Ini panjangnya 1. Kemudian pertanyaannya adalah koordinat E adalah PQ, maka 5P kurangi Q adalah berapa? Oke, dalam hal ini berarti E-nya itu kalau kita lihat
E itu kan ada di sini, otomatis dia akan naik dari bawah ke atas, berarti naik sebanyak 2, dari kiri ke kanan sebanyak 1, maka koordinat E itu akan ada di 1,2 ya, sehingga nilainya akan sama dengan P-nya ya 1, Q-nya sama dengan 2, sehingga 5P dikurangi Q akan sama dengan 5 dikali 1 dikurangi 2, sama dengan 3 ya. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, dalam hal ini berarti jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut nomor 34. Panjang BE adalah, nah oke, berarti kalau dari sini berarti gambarnya masih sama ya. Yang dicari adalah BE, sementara panjang dari A ke B kan tadi 2 ya. Maka kita bisa gunakan Pitagoras saja teman-teman. Maka kita bisa pakai Pitagoras ke sini. Kayak gini. Kurang lebih kayak gini ya. Di sini misalkan B, E dan A ininya 1, ini 2, maka BE-nya kita bisa gunakan Pitagoras. Itu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Diakarkan berarti ini 4 tambah 1. Maka ini sama dengan akar 5. Jawabannya adalah yang D. Kemudian ditanyakan jarak C ke BE. Oke, berarti C ke BE itu berarti ini ya. C ke sini. F lah kita anggap F. Berarti kita coba gambarkan ulang ya. Kita coba gambar. Dia persegi ya. Oke, berarti misalkan ke sini kita bikin simple aja teman-teman ya. Oke, kemudian ke sini. Ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Pertanyaannya adalah garis panjang garis C ke titik BE atau sama dengan CF ya. Yang ditanya CF ini 2, ini 1. Oke, kemudian kalau mencari CF kita bisa gunakan perbandingan antara segitiga BAE di siku-siku di sini kan ya. Segitiga BAE ini akan sebangun dengan segitiga CFB. Otomatis nanti BA akan sama BA kita bandingkan dengan CF, dan BE akan kita bisa bandingkan dengan CB ya. Oke, kalau sudah tinggal kita substitusi, BA-nya itu 2, CF-nya itu yang ditanyakan. Kemudian BE-nya itu sama dengan BE udah kita dapatkan dari soal sebelumnya ya, yaitu akar 5. Dan CB-nya, C ke B itu di sini teman-teman, kan sama aja dengan yang AB ya, berarti ini juga 2. Sehingga ini 2 ya, sehingga CF-nya akan sama dengan 2 dikali 2, 4 dibagi akar 5 ya, atau sama dengan 4/5 akar 5. Berarti jawabannya adalah yang A. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut nomor 36. Di sini nomor 36 itu diminta mencari banyak segitiga pada bangun datar di atas. Kita bisa gunakan banyak cara ya. Yang pertama kita pakai visualisasinya. Yang pertama kita gambar dulu. Kita cek ya, yang ukurannya 1 kali 1. Berarti ukuran 1 kali 1. Nah, ukuran 1 kali 1 ada berapa nih kalau kita cek ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini nih. 2 ya, berarti ini habis ini 3, dan ini adalah 4. Berarti yang ukuran 1 kali 1 ada 4. Kemudian kita cari yang ukuran 2 kali 2. Ukuran 2 kali 2, maka akan ada berapa? Kita ganti warnanya ya. 2 kali 2 berarti yang ini teman-teman, yang gede. Nih, ya. Oke, 1. Kemudian yang ini juga 2 nih. Ya. Kemudian 3. Oke, berarti sini akan ada 3. Kemudian lanjut kita akan cari yang ukuran 3 kali 3. Ukuran 3 kali 3 itu berarti kita coba pakai warna lain, misalkan biru ya. Berarti 3 kali 3 yang ini nih. 1. Ya, terus satu lagi yang ini. 2 ya.
berarti hanya ada 2. Kemudian coba yang ukuran 4x4. Yang 4x4 pasti hanya ada 1 ya, sehingga kita bisa langsung tandai misalkan warna merah aja yang ini. Nah, miring teman-teman sini dan ke sini. Nah, ini 4x4, jadi akan ada hanya 1. Kalau kita jumlahkan jadinya 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 10. Jawabannya adalah 10 ya. Nah, bagi teman-teman kalau misalkan pengen dituliskan berdasarkan koordinatnya juga boleh, akan sama aja kok. Yang ukuran 1 kali 1 berarti akan ada 3 ya, berarti 0,0, 0,1, 1,1 dan seterusnya. Tapi kalau bisa pakai visualisasi juga lebih cepat, lebih bagus. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 37. Ini soalnya masih serupa ya, tapi beda gambar. Banyaknya persegi panjang pada bangun datar di atas adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sepertinya kita harus buat gambar juga. Yang pertama kita buat persegi panjang yang kecil dulu, yang ini. Coba kita bikin gambarnya. Sini 1 ya. 1. Kemudian ini ya, 2. Kemudian 3 yang ini. Ya, kemudian yang 4 yang ini. Berarti ada 4 yang kecil. Kan ada 4. Kemudian kita cari yang agak besar, yang panjang. Berarti coba kita dapatkan 1 yang ini ya. Ini 1 paket. Kemudian 2 yang ini. Betul ya. 3 yang ini. Oke, berarti ini 3. Yang panjang. Yang panjang ada 3 tadi ya. Kemudian kita coba gabung yang atas dan bawah. Yang ini kita gabung ya. Kemudian ini kita gabung. Gabungan 2. Gabungan 2. Otomatis akan ada berapa? Ada 2 ya, berarti yang ini. 1. Ini juga kan persegi panjang ya kalau digabung ya. 1, kemudian 1 lagi yaitu yang bawahnya. Yang ini. 2 ya. Itu gabungan 2, ada 2. Kemudian kita cek berarti yang besar, yang paling besar berarti kita pakai yang kuning misalnya, yang besarnya. Yang besarnya ada 1 kan. Gitu teman-teman, berarti besar. Yang besarnya akan ada 10. Gitu ya teman-teman, jawabannya adalah yang D. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman takut membuat kebingungan menggunakan semacam ini, teman-teman bisa gunakan cara lain. Misalkan teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara koordinat atau titik pojok. Kalau saya bisa pakai cara ini atau bisa pakai cara yang kedua. Coba kita pakai cara yang kedua ya. Cara kedua. Ini cara 1. Cara keduanya itu berarti kita coba hapus dulu yang ada di sini. Kita hapus semuanya. Kalau sudah berarti coba kita berikan tanda atau nama-nama sudutnya. Misalkan di sini A, kemudian di sini B, sini C, sini D, kemudian di sini E, F, kemudian G, H, dan I, J ya. 2 lagi berarti sini K dan L. Oke, untuk menyelesaikan menggunakan cara yang kedua, kita bisa menggunakan koordinat titik-titiknya itu. Berarti misalkan yang pertama itu kita punya persegi panjang yang sebelah sini ya, AFJI, berarti AFJI. Kemudian ada JIBL, kemudian ada ABCD yang gede ya, ABCD. Kemudian ada AIJF, AIJF, bentar, AIJF betul ya, AIJF yang ini nih.
A ke I, J ke F. Oh udah ya, F, J, I ya. Oke, berarti tinggal yang lain. Yang lain berarti J, I, B, L udah, A, I, J, F udah, B, C, D udah, L, K, H, G. L, K, H, G. Kemudian ada E, F, G, H. E, F, G, H. Kemudian ada E, K, C, D. Ya. Kemudian ada E, A, B, K. Kemudian ada D, F, C, L. Ada E, F, K, C. E, F, K, L, sorry. F, K, L. Kok K, C, K, L. Kemudian dan F, A, B, L. Ini kalau kita hitung ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini loh. A, F, J, I itu yang ini. A, F, J, I. Kemudian J, I, B, L. J, I, B, L. Kemudian A, B, C, D yang besar. A, B, C, D. Kemudian L, K, H, G. L, K, H, G. Kemudian ada F, G, H. F, G, H. Kemudian ada E, A, B, K. E, A yang gede ya, ABK. Kemudian ada DFCL, DFCL, LC, atau kemudian EFKL, EFKL. Kemudian ada FABL. Ya, jadi ada 10. Caranya serupa teman-teman ya. Bisa pakai cara yang pertama atau juga bisa pakai cara yang kedua tadi. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 38, segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF sama dengan 4 dan FG-nya sama dengan 3. Daerah persegi panjang FGH memiliki keliling K1, titik A terletak pada sisi FG sehingga keliling daerah segitiga AEF sama dengan K2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke, mungkin kita gambar terlebih dahulu ya untuk mempermudah visualisasi. Misalkan kita punya bentuknya seperti ini, kurang lebih aja ya. Oke, misalkan di sini saya punya EFGH. Di sini FG-nya sama dengan 3 dan EF-nya sama dengan 4. Kemudian di sini kita memiliki keliling sama dengan K1, berarti K1-nya sama dengan 2 dikali 4 tambah 3 ya, sama dengan keliling persegi panjang, maka 2 dikali 7 yaitu 14 teman-teman. Kemudian kita bisa cari pernyataan berikutnya ya, yaitu pernyataan yang kedua, yang mana katanya titik A terletak pada sisi FG sehingga keliling daerah segitiga AF adalah K2. Berarti kita coba gambarkan garis E ke A. Nah, si E ke A itu belum jelas A-nya tuh ada di mana ya. Sehingga kita bisa cari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang pertama adalah A-nya itu terletak di F. Kalau A terletak di F, otomatis A ke F itu sama dengan 0 ya. Karena kan A-nya di F. Ini adalah si panjang panjang ruas AF paling kecil ya, AF sama dengan 0, sehingga keliling dari keliling sih? Oh ya, keliling dari AF-nya adalah sama dengan 0. Keliling keduanya atau itu sama dengan 0. Karena AF-nya kan 0. Bentar. Berarti kalau AF-nya 0, yang lainnya kan bisa dicari ya. Tapi kan kalau di sini 0, ini 0, ini 4. Oh, ini berarti 2 ya. Ini tidak masuk akal ya sebetulnya. Karena kelilingnya kan nggak mungkin, kininya 0 kan nggak mungkin ya sebetulnya. Tapi ya udah, kita anggap ini 0 aja. Kemudian kita lanjut ketika si titik si A-nya tuh ada di G. A di G. Kalau A-nya ada di G, otomatis AF-nya akan sama aja GF ya, yaitu 3. Sehingga kita bisa cari kelilingnya. Tapi untuk mencari kelilingnya, kita cari dulu sisi miringnya. Yaitu di sini 3, di sini 4, otomatis ini 5 ya. Maka kita bisa cari keliling keduanya itu sama dengan 5 tambah 4 tambah 3. Sama dengan 12. Dari sini kita bisa
buat kesimpulan untuk K2-nya itu di antara 0 dan 12 teman-teman. Sehingga kalau kita kaitkan ke dalam pernyataan P, maka P itu akan sama dengan K2 dibagi K1. Nah, K2-nya berarti K2-nya itu kita anggap yang paling besar dulu, yaitu 12 per K1-nya 14. Dari mana K1 14? Dari yang pertama teman-teman ya. Oke, berarti otomatis ini seranakan jadinya 6/7 bagi 2 ya. Kalau kasusnya itu ketika K2-nya sama dengan 0, maka 0 dibagi dengan 14 nilainya sama dengan 0. Dari sini kita bisa simpulkan nilai P-nya itu akan sama dengan 6/7 atau P-nya sama dengan 0. Sehingga nilai P dan Q-nya itu nilai 8/7. Jadi sampai kapanpun nilai dari P-nya akan selalu lebih kecil dibandingkan si Q ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 39. Di nomor 39 juga serupa ya, mirip ya. Daerah lingkaran dengan pusat A dan dari jari 9 memiliki luas 1. Tentukan B terletak di dalam lingkaran tersebut sehingga luas daerah lingkaran dengan pusat B jari-jari BA adalah L2. Dan jari-jari BA adalah L2. Tentukan luas 2 dibagi luas 1. Berarti kita gambar dulu untuk lingkarannya. Misalkan dia punya pusat di sini, yaitu A. Kemudian dia pasti punya jari-jari kan ke sini misalkan. Ya ke sini ya. Oke. Nah, jari-jarinya itu kita sebut sebagai RA lah ya. Sehingga kalau untuk L1 sama dengan PR kuadrat ya. Sini berarti PRA, berarti kita punya Pi-nya tulis ulang, R-nya itu 9 ya dari soal. 9 kuadrat, sehingga ini jadi 81 Pi. Kemudian kita bisa manfaatkan informasi berikutnya yaitu B. Titik B ada di dalam lingkaran. Misalkan B-nya di sini. Nah, titik B itu sebetulnya nggak tahu ada di mana teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan lagi nih titik B itu. Kemungkinan paling kecil dan kemungkinan paling besar. Kemungkinan paling kecilnya atau ya kemungkinan paling kecilnya yaitu B itu adalah di A posisinya. Karena B ada di A, otomatis jari-jari ke mana ini? Jari-jari di sininya berarti B-nya nggak ada jari-jarinya. Karena kan dia diminta untuk mencari luas daerah lingkaran dengan pusat B dan jari-jari BA. Otomatis di sini jari-jarinya ya 0 ya. Si RB-nya sama dengan 0 sehingga L2-nya sama dengan 0. Gitu. Kenapa si B itu ada, kenapa jari-jari B-nya 0? Karena kan dari jarak A ke B-nya kan ada di situ. Karena B-nya ada di A, maka nggak ada jaraknya dong. Karena nggak ada jaraknya, otomatis nggak ada jari-jarinya, teman-teman. Ya nggak? Nah, kemungkinan kedua, yaitu B-nya itu ada di sisi lingkaran. Kalau dia ada di sisi lingkaran, otomatis kita anggap misalkan B-nya ada di sini. Nah, sehingga si RB-nya ya sama aja ya, berarti RB-nya kan sama dengan RA, yaitu sama dengan 9. Kalau bentuknya begini, kita bisa cari teman-teman. Luas dari keduanya itu sama dengan Pi dikali 9 pangkat 2, yaitu 81 Pi kan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, maka nilai P-nya, yaitu L2 bagi L1-nya, itu akan sama dengan 81 Pi dibagi dengan 81 Pi, yaitu 1, atau kemungkinan kedua nilai P-nya itu sama dengan L2 dibagi L1-nya itu 0 dibagi 81 Pi, sehingga ini nilainya 0. Sementara nilai dari si Q-nya sama dengan setengah. Jadi ada momen di mana P-nya lebih dari Q karena P-nya itu 1, ada juga momen di mana P-nya kurang dari Q karena P-nya waktu itu sama dengan 0, sehingga di sini tidak ada kesimpulan apapun karena nggak akan ada bilangan yang lebih besar dibandingkan Q tapi lebih kecil juga dibandingkan Q dalam waktu yang bersamaan ya.
Jadi pernyataannya itu tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q, teman-teman. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal terakhir. Di sini kita ada persegi kecil berada di dalam lingkaran yang lebih besar. Seperti pada gambar, jika keliling persegi 48, luas daerah yang diarsir adalah 145, maka luas daerah besarnya berapa? Oke, berarti kita cari dulu keliling dari si persegi kecil ya. Anggap K1 lah, K1 kan rumusnya berarti karena persegi maka 4 kali S ya. Kelilingnya itu 48, ini berarti 4S. Sehingga S-nya sama dengan 48 bagi 4, yaitu 12 ya. Nah, kita cari luasnya. Luas dari satunya itu berarti 12 pangkat 2 ya teman-teman ya. Berarti 144. Kemudian yang dicari adalah persegi besar. Otomatis untuk mencari persegi itu rumusnya ya ditambah aja. Ditambah antara si persegi kecil L1 ditambah dengan yang diarsir LA misalkan. Ini jadi 144, LA-nya di soal itu sama dengan 145 ya. Maka kita tambahkan jadi 289. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa berikan feedback positif dengan komentar-komentar positif kalian di kolom komentar ya. Dan tanyakan juga jika ada pertanyaan atau soal-soal yang membuat teman-teman masih bingung. Jangan lupa bantu saya, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.